Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau diterjemah, mudah-mudahan kalian semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Akhir-akhir ini ada banyak bencana di Indonesia. Baru saja kita mendengar bahwa Merapi sudah mulai ada erupsi lagi. Sebelum Merapi ini ada banyak kabar yang kurang menarik. Di Ajung, Jember kemarin terjadi angin puting beliung. Sering terjadi banjir masuk kota. Kalau di Bondowoso sudah sering juga terjadi, di Ijen, di Sempol terjadi banjir bandang dan terulang-ulang. Ada susulan. Lah kita semua yang hadir di tempat ini Rambi Puji semuanya, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang apa yang kita harapkan itu berbanding berbalik dengan kenyataan. Yang kita harapkan sehat, terkadang yang datang sakit. Yang kita harapkan bahagia, terkadang sedih. Artinya apa? Ana urid wa anta turid, fa innallaha fa'alul lima yurid. Saya punya kehendak, kalian semua punya kehendak, tapi penentu kehendak manusia semuanya adalah Allah. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa. Salah satu di antaranya doa yang menjawab salam. Jadi assalamualaikum, doa keselamatan yang saya lempar ke panjenengan semua. Mohon maaf, Jawa apa Madura, Bapak? Istri saya asli dari Rambi Puji ini. Kami punya Pak Lik, namanya Pak Lik Rahim di sini. Sekarang dia sudah ada di Sedan, Rembang. Kemarin saya ke sana, ada juga dari Ummi itu, Muawana. Lalu kalau dari ayah ada juga dari Abdus Salam, Bahut yang ada di Rambi Puji itu juga mbah saya. Tapi rumahnya kayaknya sudah dijual. Belum ya? Lik Huri itu yang wafat di Jakarta juga Pak Lik saya. Dan alhamdulillah karena saya dengar informasi dekat dengan itu Bapak, saya bawa istri saya sekarang, Dania, itu sudah punya anak 4, cucu 2. Tapi coba sampean lihat, tetap kayak anak SMA kelas 2 tetap. Kenapa? Karena biaya perawatannya tinggi gitu lah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita awali dulu dengan salam, saya ulangi lagi. Mudah-mudahan semuanya ini akan diselamatkan oleh Allah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu qala ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para yai, para asatidz, terlebih takmir musalla Al-Azhar beserta keluarga yang saya banggakan, hadir malam ini Forkopincap, Forum Komunikasi Pejabat Kecamatan ini. Alhamdulillah ada Bapak Camat, ada Bapak dari Kapolsek,
ada juga dari Babinsanya, ada di luar tadi saya lihat. Semuanya lengkap dari jajaran TNI Polri, dari pejabat pemerintah. Alhamdulillah ada sinergi yang luar biasa Bapak. Ini kekuatan yang luar biasa. Hadirin kaum muslimin para undangan rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini kami dipertemukan. Al-Zakir Abdul Malik Sanusi. Sepanjang saya hidup baru kali ini Bapak. 29 tahun saya ceramah, baru kali ini laku di gang ini, di tempat ini. 29 tahun. Terakhir kami kemarin ceramah Desember di Mekah. Kami ceramah di 7 titik, di Taif, di Jeddah, di Abu Dhabi. Kemudian terakhir saya di Madinah. Alhamdulillah istri saya ikut. Tanggal 26 kemarin kami di Singapura Bapak, 4 hari. Kemudian di Malaysia, terakhir di Forkopinda Jember, di alun-alun Jember dengan Bapak Haji Hendi saat itu. Saya terpaksa saya bawa istri karena memang kemarin itu saya ada undangan lama di Madura 5 hari, di Kalimantan juga 4 hari. Istri saya selalu WA saya setiap malam, Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Saya gitu. Ini topik judul malam ini. Alhamdulillah saya bawa hari ini. Jadi saya laku di Rambi Puji, di gang ini baru kali ini. Kalau di alun-alun Rambi Puji pernah Bapak kemarin. Jadi bahagia rasanya, hati luar biasa, kaula senang luar biasa. Paling tidak ini merupakan pertemuan awal yang mudah-mudahan terus berkelanjutan nggih. Di dunia kita dipertemukan, kelak di akhirat mudah-mudahan sama-sama dipertemukan di surganya Allah. Karena bulannya bulan Sya'ban, luar biasa. Kata Nabi, ada 3 bulan yang sangat dimuliakan di agama ini. Pertama Rajab, yang kedua Sya'ban, yang ketiga kemudian Ramadan. Sampai Nabi menyatakan An-Narojaba Syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan-bulannya Allah. Di bulan Rajab ada peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah agama. Terjadinya perintah sholat yang dikenal dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Rajab bulannya Allah. Awal disyariatkannya kita menyembah kepada Allah dengan perintah sholat itu di bulan Rajab. Lalu kemudian Nabi selalu berdoa ketika memasuki bulan Rajab. Apa doa Nabi yang masyhur dibaca oleh para alim? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Roma. Di bulan Rajab barik lana fi Rajaba. Di bulan Sya'ban sama, wa Sya'ban. Ay wa barik lana fi Sya'ban. Berilah kami keberkahan ya Allah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Sya'ban ini turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Jadi awal disyariatkan kita bersolawat itu jatuh di bulan Sya'ban. Makanya Nabi menyatakan wa Sya'bana syahri, dan Sya'ban itu adalah bulan-bulanku. Makanya ibu di bulan Sya'ban ini perbanyak baca sholat. Ada keterangan dari Nabi kalau kita banyak membaca salawat Jibril. Salawat Jibril itu apa? Sallallahu ala Muhammad. Itu kalau dibaca 300 kali setiap hari, maka Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kesibukan dan kerepotan kehidupannya. Ingin mudah rezeki, perbanyak baca salat. Ingin dimudahkan urusan kesulitannya, perbanyak baca salat. Kalau lagunya kan begitu. Sallallahu ala Muhammad, gitu deh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat Jibril. Jadi kalau ibu dagangnya yang kurang lancar, ya pegang. Atau kemudian deg-deg dagangnya bihaqi Muhammad bijahi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. 3 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
Kalau misalnya bapak punya sapi, ada kemudian kambing atau ayam, selalu dikasih makan setiap hari, enggak besar-besar, tawarannya orang tetap gitu aja. Setiap nanam rumput sallallahu alaihi Muhammad, sekali tanam sallallahu alaihi Muhammad, tanpa terasa 100 tanaman itu 100 selawat dibaca. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka pastikan malaikat-malaikat dari langit akan turun ke bumi menjaga tanaman itu, mendapatkan keberkahan dari Allah. Ada ya, kalau di desa-desa itu selalu saya contohkan, kalau ada orang punya sapi sakit gak mau makan, seolah-olah punya penyakit PMK, udah gak mau makan, biasanya mau mati. Gimana caranya? Ya itu tepuk punggung sapinya atau kemudian bokong sapinya, sallallahu alaihi Muhammad, ketek pak, sallu alaihi gitu kan. Artinya beres ki sapir waktu. Orang ngisi nunggap kamu tengeduk. Sallallahu. Ibu juga, kalau bapak-bapak punya persoalan selalu dimarahi oleh ibu-ibu, jangan dibawa ke dokter, semakin marah. Caranya kalau sudah tidur bacakan itu, selawat itu. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, sambil tatap wajah istrinya, pegang-pegang bibirnya. Ini yang marah terus setiap hari, sambil gosok-gosok gitu bibirnya. Tapi jangan nyaring-nyaring, kalau dia bangun kayak boleh silahkan dikit. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imamal kiblataini. Coba bersama ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Dan ini bukan hanya sabda Nabi, tapi ayat loh di Quran. Firman Allah, maka Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah menurunkan azab, Allah tidak akan pernah menurunkan bencana, mestinya gunung tidak diledakkan oleh Allah, angin puting beliung akan dicabut oleh Allah, aman-aman. Wa anta fihim, janji Allah di Quran, wa anta, selama kamu Muhammad, fihim, selalu di tengah-tengah mereka. Ada dua tafsir ulama itu. Apa maksudnya wa anta Muhammad fihim, di dalamnya mereka? Ada yang menafsirkan selama umat Muhammad berpegang teguh terhadap ajaran nabinya, seken ke ajaran kanjeng Nabi, perintah dikerjakan, larangan dijauhi, maka pastikan daerah itu aman. Kenapa? Karena mendapatkan syafaat Rasulullah. Ini pertama. Jadi kalau ada goncangan-goncangan badai, itu berarti kita pertanyakan, banyak enggak dikerjakan sudah sunnah-sunnah Rasul itu. Yang kedua, selama umat Nabi Muhammad cinta kepada nabinya dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan sholat, walimatul khitan sholawat dibaca, resepsi perkawinan dibaca, ada pertemuan muslimat sholawat dibaca, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, maka janji Allah aman daerah itu. Kenapa? Ada naungan syafaatnya Rasulullah. Ada kemarin dialog interaktif di Masjid Al-Ijtihad depan Lipo Plaza. Ada banyak mahasiswa-mahasiswi yang tanya sama saya, Kiai, ada mahasiswa tanya, ada apa? Tanya Kiai, kalau misalnya kami baca sholawat Muhammadnya saja Kiai, kira-kira ada pahala enggak Kiai? Saya tanya, paling pendeknya sholawat apa? Ya sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Lah ini mahasiswa tanya, kalau dibaca sholawatnya Muhammadnya tok ada pahala apa enggak? Gitu. Saya tanya, gimana cara bacanya? Muhammad, 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 Muhammad. Saya bilang enggak ada itu, enggak ada pahalanya, karena itu bukan sholawat.
Itu kalau ngantuk nanti mat. Yang datang bukan syafaat tapi madrakni dengan majadun yang datang. Paling pendeknya salawat sallallahu ala Muhammad. Jadi selama umat Nabi Muhammad berpegang teguh pada ajaran Nabi, janji Allah tidak akan pernah Allah akan mengazab daerah itu. Atau dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan sholat. Lalu kemudian kami dipertanyakan juga kemarin, kan sekarang sudah banyak kiai, majelis-majelis selawat kiai. Di mana-mana, iya kalau dulu ada Habib Syekh, sekarang ada Bahmul Mustafa. Besok di rumah saya, Sabtu malam minggu ini, itu ada At-Taufik dari Jember, gabung dengan Subhanul Muslimin. 2 hektar tanah kami siapkan untuk acara itu. Kalau ibu mau ke sana monggo, saya tuan rumah. Sudah saya siapkan penginapan-penginapan. Ucapan selamat dari Bupati Hendi. Tadi juga dari banyak yang mengucapkan selamat Harlah Pondok Pesantren Nur Syam. Dari Muhaimin Iskandar ada, dari Kanjar Pranowo ada, terakhir tadi dari Anies Baswedan ada. Jadi kalau sampean mau ikut monggo. Besok itu ada banyak artis. Ada Lucky Pradana, ada Dina Lorenza, gitu lah besok di rumah. Ibu sudah saya siapkan tempat penginapan. Bapak kalau ke sana saya lengkapi semua fasilitas saya siapkan. Sampean mau makan rawon, bakso, soto, mie goreng, lengkap. Memang banyak orang yang dagangan di situ itu banyak. Masa saya yang dagang bakso, Bu? Biarlah di situ saja yang banyak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sabtu malam minggu ini, gitu loh. Nah, dari sholawat dibaca. Yang kedua apa Kiai? Janji Allah akan aman di Indonesia. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah menurunkan bencana selama masyarakat di Indonesia mau bertaubat kembali kepada jalan Ini loh yang penting, ini yang penting. Jangan bangga dengan dosa-dosa itu aja. Cek bunga bentu sana tibi, punya dosa diceritakan, itu yang paling jelek. Mestinya dosa aib jangan diceritakan, segera istighfar kepada Allah. Lah di Indonesia itu begitu. Dia membela, salah masih ada pembelaan. Malah dia enggak ngaku dosa. Sama dengan orang perintah puasa dari Allah, enggak puasa ditampakkan. Lah ini kan berarti pelanggaran, termasuk nantang terhadap syariat ajaran agama Allah. Ini muslim kok, yang enggak muslim saja ada toleransi, yang muslim sendiri bangga dengan pelanggarannya. Merokok, kok pasaan merokok? Ditanya, "Lo kok merokok? Kenapa?" "Cok kau pakai rokok ya tak tangkep riben Pak kampung." Uang memang bukan perintahnya kampung itu puasa. Mun parlo berengin ben kampung tak apa sesekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak Pak kampung, ini saya cuma sekedar apa ya? Ini perintah Allah. Lah ini kan terkadang begitu. Ya, cik, ya kok pakai tak apa selempo. Ya kok pakai tak apa enggak kuru kok. Saya lemu kayak gini. Lah memang puasa itu targetnya bukan gitu. La'allakum tattaqun, agar mencetak manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Lah ini bangga dengan dosanya. Lah selama di Indonesia masih banyak bangga dengan dosa-dosanya, mabuk ditambahkan, fresek ditambahkan, merebin tetangga cerita. Cerita dia. Mari aku, Masya Allah. Kebanggaan dosa itu. Lah ini yang terkadang Allah itu kemudian menurunkan azab di daerah itu. Makanya kalau kita tidak akan ada azab, Indonesia aman, segeralah istighfar, segeralah kembali kepada Allah. Caranya gimana Kiai? Banyak cara Ibu. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maaf, kita ini manusia kan Bu, nggih? Kita manusia kan? Madek si nyaut sekali dia. Mak sial kok tepak apa ya dia. Berbahagialah lo jadi manusia. Manusia itu makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk ya manusia. Alhamdulillah. Banggalah jadi manusia. Elastisitas tubuhnya jauh makhluk yang lain dengan kita. Kalau kuda, sapi merangkak terus.
Kalau sampean lihat kepiting, penyu itu nyalpang melulu. Kita manusia itu nguncur bisa, selonjor bisa, ajrukong bisa, nungep bisa, terlentang. Ini manusia. Coba saya tanya sama bapak-bapak tuh, embian pernah nganali sapi asela? Atau ada kuda selonjor gitu, bah nguncur kok rokokan kuda, kan nggak ada. Elastisitas tubuhnya lebih bagus manusia. Yang kedua, apa? IQ, punya kecerdasan. Manusia ini anatik, makhluk yang bisa bicara. Berbahagialah, cerdas ibu, bapak. Sampai oleh Allah manusia dijadikan khalifatullahu fil ardi. Dijadikan khalifah yang disuruh ngatur bumi manusia. Enggak diberikan ke kuda walaupun kecepatan larinya kuat. Enggak diberikan ke gajah walaupun fisiknya jauh lebih besar daripada manusia. Kenapa manusia? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa manusia? Karena manusia punya kecerdasan. Maka bersyukurlah diberi otak oleh Allah. Kuda marah loh. Kok diberikan ke manusia? Wong manusia enggak kuat, larinya jauh lebih kuat saya. Memikul beban jauh, iya kata kuda, tapi kuda kan enggak paham. Kalau manusia punya otak, dengan kecerdasan otak manusia, manusia mampu menciptakan mesin-mesin mobil. Manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif yang kecepatan larinya diukur dengan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi kuda. Saya selalu bawa Pajero, kekuatan kuda. Tapi sekarang karena istri ikut, saya bawa Vilfire biar dia bisa tidur di dalam. Saya tidak bisa, dari dulu istri saya memang saya manjakan. Dari dulu memang saya manjakan. Kenapa? Karena kata Nabi, ma akroman nisa illa karim. Tidak mulia laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Ingat bapak, kalau ingin dimudahkan rezeki, perempuan itu bukan hanya titipan mertua, tapi hakikatnya amanah titipan Allah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya aku halalkan perempuan itu karena amanah dari Allah. Maka kalau kita dermawan kepada istrinya, Allah akan dermawan ke kita. Lalu mentera kembang rezeki belenjai si bini. Saya enggak tanggung-tanggung gaya untuk kecantikan, butuh biaya loh. Betul ini. Sebagus apapun mobil bapak-bapak, Anda punya Lexus, Anda punya Vilfire, Anda punya Ferrari, Anda punya Toyota Land Cruiser, Anda punya misalnya Pajero, Fortune Anda punya, tapi perawatannya tidak bagus, hancur sebelum waktunya. Sama dengan istri, dipakai terus gak ada perawatan, iya kepak sebelum waktunya. Lah makanya saya paling sedikit sama istri kalau sudah 1 bulan mesti saya kasih nil diri 3 juta untuk perawatan wajah. Bah ini saya memang selalu saya nyaringkan. Apa? Selesai pengajian ibu-ibu minta sama suami, kak 3 juta kak, 3 juta kak gitu. Lah untuk apa kok sampai 3? Masya Allah, perempuan itu amanah dari Allah. Dan perempuan itulah yang bisa menuntun suaminya menuju surga Allah. Kalau istrinya cantik, untuk apa tolak-toleh ke yang lain? Makanya saya bilang ke istri, kok 3 juta kak? Sampian konsultasikan wajahmu ke dokter spesialis wajah. Karena tidak semua bedak itu akan cocok sama wajah itu. Jangan sampai salah saya bilang. Karena wajahmu adalah surgaku. Betul enggak? Makanya harus ada anggaran mandi zona, diuap gitu loh. Setelah itu masuk spa, dilulur minim 2 kali sebulan. Coba lihat, mumpahi lulur benar, masya Allah, dicium kanan kiri, aroma luar biasa, harum, atas bawah harum. Kalau dilulur terus, kalau 3 tahun nggak pernah dilulur, coba lihat, rombu itu mau garun. Makanya gimana caranya? Perbaik. Ibu selesai dari acara ngomong loh sama suaminya, kak 3 juta kak, 3 juta loh. Untuk apa? Dana untuk glowing enggak gitu. Apa kata suaminya? Dek, kata yang Madura, nasi guring abuanang kale. Maksud kamu apa? Ya mun bena glowing engkau bengka bah ledak sekali le. Apa kata istrinya? Jangan ngomong begitu loh kak. Aku ini istrimu loh. Kalau pipiku ini harum, halus, kamu juga kan yang mau mencium aku, enggak ada ruginya. Kalau hidung saya mancung, mata saya tajam,
Anda kan yang bangga punya istri secantik aku, nggak rugi kak. Tapi kalau sampean memang tidak punya anggaran untuk kecantikan aku kak, wallahi aku ridho, aku terima. Tapi ingat kak, syaratnya satu, apa dik? Cintamu jangan bergeser pada wanita lain. Itu syarat itu. Kalau sampean nggak dandan, saya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kamu setia loh. Tapi kalau saya nggak dandan, saya nggak diberi lipstik, saya nggak dibedai oleh sampean, tapi sampean ketika ada orang cantik tolah-toleh, ya terima juga loh kak pantun saya untuk sampean. Gimana pantun kamu? Ya nggak panjang kak, setampang karena beri kak. Maksud kamu apa? Iya karena pang tak kira beri impian laku bangula kak. Ya mending laki gedung nyalpang tak beri, siap setruk lah. Kenapa? Ora gedung ketompok ke bawah kapi. Ajrimun burung ya pak. Sontep juga aja kamu deh. Makanya gimana caranya? Lewat bulan Sya'ban hari ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah. Caranya gimana Kiai agar kehidupan kita barokah? Tidak ada lain kecuali kita banyak bersyukur kepada Allah. Jadi manusia kan sudah bersyukur sampai diberi otak kecerdasan. Kita lahir tidak diberi apa-apa. Wallahi kita lahir tidak membawa 1 sen uang pun pak, 1 rupiah pun kita gak bawa. Betul ibu ya? Kita tidak bawa kain sehelai pun. Kita telanjang lahir, nangis loh kita lahir, gak bawa apa-apa. Ada yang lahir langsung pakai kopiah gitu, lahir pas songkoan kayak Spiderman itu bukan songkok, itu sempakam buun tenurok kah? Mohon maaf, nggak ada, semuanya telanjang. Tapi persoalannya sekarang, kenapa bapak sudah pakai baju hari ini? Kenapa bapak sudah pakai sarung, ibu sudah pakai kerudung? Kalau saya tanya, sampean nggak bisa dah. Kalau saya tanya, tanggal berapa anda beli baju? Hari apa? Di mana? Kalau saya tanya, tanggal berapa anda beli kerudung? Apa jawaban sampean? Terlalu banyak kerudung di almari kami Kiai. Terlalu banyak baju Kiai yang kami beli. Artinya apa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Anda saja kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak mampu menghitungnya. Terlalu banyak. Padahal semua nikmat itu kelak akan dipertanyakan oleh Allah. Makanya sebagai manusia baik, perbanyak syukur. Kepala, otak ini bawa sujud. Kalau kita beli otak berapa? Sampean mau minta berapa miliar dari otak, dari kecerdasan ini? Air ini dulu nggak laku saat saya kecil. Yang ada cuma ya teh botol dulu, cola. Tapi dengan kecerdasan otak manusia, loh, air dijadikan air mineral dengan berbagai macam sponsor, dengan berbagai macam keterangan-keterangan bahwa air ini menyegarkan, air ini menyehatkan. Dulu kalau saya pidato itu pasti kopi, teh botol. Tapi kalau sponsor, benar Kiai beri aing melolo setia. Ini menyehatkan Kiai, orang yang jadi cercer beri aing melolo benar. Karena ini menyegarkan katanya. Kalau sponsor yang lain, kopi ini gemet diberi aing kapire. Lah ini karena menyegarkan, menyehatkan. Ini kan kecerdasan otak manusia. Makanya kalau kita diberi otak, bawa sujud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Makanya bapak-bapak kalau sudah dengar tarhim di masjid itu sudah dengar tarhim, bangkit loh dari tidurnya. Wassalatu wassalamu alaik. Kalau sudah subuh di masjid Nabi puji, ya imamal mujahidin. Kalau sudah gitu bangun bapak, jaga kayak laki dia ngalak wudhu. Kalau sudah bangun ngambil wudhu, bukan ngambil sepeda tegenggengan ke bedok ke timur. Kok yang ada di otaknya aku berak terong gobis apa posak ben arnung cetak benar. Bawa sujud loh. Kalau istrinya sedang tidur, dek ayo bangun, dek bangun yuk tangi. Untuk apa? Sholat. Dunia akhirat loh saya dengan kamu. Demi Allah dek, kamu pilihan aku di dunia, tapi kelak di akhirat kamu juga loh yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Apa kata istrinya? Capek aku mas. Lo kok capek? Dua kali biar meregu lo malah rong pisan sampean lo. Can saya kayak pada lek kok enggak sih elang munteng gini aja lek.
Iya, pas pekol si bini ke jeding digendong. Kak, mau kau bawa kemana aku kak? Ayo mandi bareng yuk, kita sholat. Masya Allah, begitu bagusnya suami mengajarkan istrinya dekat kepada Allah. Nyampe di depan jeding apa yang terjadi? Istrinya bilang, dek turunkan aku di sini mas. Ada apa kak? Ada yang mau saya bicarakan. Kenapa dek? Wallahi aku bangga punya suami kamu mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas. Kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku mas. Meneteslah air mata seorang istri dan dia berkata, mas, kau bimbing aku menuju surga Allah mas. Kau tuntun aku menuju ridho Allah. Dipeluk dan saya katakan istrinya ke telinga suaminya, mas, berjanjilah malam ini. Apa sih dek? Cintai aku karena Allah mas ya. Sayangi aku karena Allah. Ditarik-tarik suaminya ke jeding, mas peluk aku karena Allah. Merebole si laki. Ada cukup mani. Kata istrinya, lo katanya mau sholat kak? Enggak dek, nutut masih nutut. Masya Allah, tolong pisan sak bengi. Padahal kalau misalnya enggak ngambil, enggak ada masalah. Bagus cara takbirnya ngimami sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Japok 3 kali semalam. Allah. Persis layang-layang yang enggak dapat angin. Sami'allahu liman hamid. Coba jujur ibu, jujur. Ibu kalau punya suami yang bisa ngimami sholat seneng enggak? Ibu kalau punya suami bisa baca Al-Quran seneng enggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Mertuanya bangun. Tuh menantunya udah ngimami itu. Ayo bangun. Mesti. Makanya kalau punya anak bawa ke Mushola Al-Azhar, ajari ngaji. Yang wajib ngajari itu siapa? Bapak ibunya, bukan gurunya. Coba sampean lihat keterangan semua di agama itu. Wa ayyu'allimahul kitaba idza aqala. Yang wajib mengenalkan anak pada ajaran agama Allah adalah kedua orang tua, ibu bapaknya loh. Madrasatul Ula benih kiai yang ngajar sini siapa Pak? Jenengan Ustadz Zubairi. Untung ada Ustadz Zubairi. Saya juga punya santri Bapak. Suku gampang jadi kiai. Enggak mudah. Saya mau mencerdaskan anak saya sendiri, sulitnya luar biasa. Anaknya tetangga ditumpuk di rumah. 600 santri gue loh. Pelengan luar biasa nggak besaki. Iya kalau dulu takdimnya santri luar biasa. Karena doktrin orang tuanya bagus. Nak mondok lo ya nak di pesantren, cari barokah le. Ojo wani-wani lo sama gurumu. Dulu gitu, jangan bengal. Henga yang takzim lo sama ustadzmu. Jangan mencuri nak di pesantren. Sekali anda mencuri, ingat nak, aku orang tuamu, walaupun sudah kayak gini, jaga lo martabat orang tua. Jadi menakutkan dulu orang tua dan betul-betul mengiyakan. Jadi anak itu takut betul. Saya di rumah, di depan masjid ada pohon rambutan besar. Di depan pondok ada banyak pohon mangga. Almarhum mbah saya dulu yang nanam. Sampai matang-matang di pohonnya. Merah matang, satu pun gak ada yang hilang. Kenapa? Karena kejujuran santri di saat itu bisa dipertaruhkan. Jatuh mangga, dibasuh oleh santri. Pagi nyampe ke mbah saya, ada mangga jatuh kiai. Gitu loh dulu. Sekarang saya yang jadi kiai. 5 tahun tak mulong bau sekali gue. Makler-meler telu nak kana. Belingnya luar biasa. 5 tahun mas, 5 tahun. Rombongan naik ke atas mangga. Bukan 1 orang sekarang, 8 orang, 9 orang. Ada kerjasama yang bagus begitu. Ada yang bawa garam, petis, iya gemet ben-gembeng ada sekarang. Masya Allah, orang ketemu saya nggak takut. Nah, kok dibuat rujaan? Nah, itu mangga kiainya. Senyum dia. Saya kayak itu kiai, saya gua. Gue lah ngocak colok saya bentak gina saya cangkem itu leh gitu. Itu milik kiainya leh gitu. Masya Allah. Dulu
Kalau kiai naik ke masjid, ke musola, rebutan membenarkan posisi sandal kiai. Apa hubungannya kecerdasan dengan membenarkan posisi sandal kiai? Enggak ada korelasi, Pak. Tapi dulu barokah yang dicari, memudahkan kiai turun dari masjid agar dimudahkan ilmu dan ibadahnya kepada Allah. Itu dulu nasi barokah. Tuh kiai naik ke masjid, tepak sandal gitu dulu. Sekarang enggak ada. Sandal saya ini sekarang, kalau pagi mesti ada di depan asrama putra ini. Kan berarti jam lemah lemben santai. Oh lah kurang ajar guna. Saya yang jemput ini. Sambil saya tanya, siapa nak kena sing nginjem tang sandal ya? Oh enggak ada yang enggak tahu kiai kata. Masa ajalan dibi tang sandal aja. Mas rebek ke kiai ini bener enggak ada. Coba bayangkan. Lah kemarin pada saat saya mau ke Madura, mau ke Kalimantan itu, saya tanya sama Santi, awas lo ya nak, le, awas jangan ada yang bertengkar, jangan ada yang pulang, semua urusan harus diselesaikan di pengasuh pesantren. Saya 9 hari mau meninggalin sampean, saya ke Kalimantan, saya ke Madura dalam rangka dakwah. Ada yang nangis nanti saya, kiai kok sampai 9 hari kiai? Iyalah, doakan saya. Akhirnya saya turun, ada yang membenarkan posisi sandal saya kumpulin semua. 9 tahun saya jadi kiai, nggak ada yang membenarkan posisi sandal saya. Coba jujur di anda kalian, siapa sekarang yang membenarkan posisi ini siapa? Saya bilang, ada yang ngacung, saya kiai. Dari mana? Dari situ Bondo kiai. Alhamdulillah. Berapa tahun Bondo? Hanya 8 bulan, tak sampai setahun, 8 bulan. Saya pegang kepalanya, bagus nak, bagus nih, bagus. Gitu saya. Turun saya. Loh, kok basah nih? Apa ini nih? Gitu. Ngampong gitu baru sekejap gitu. Alah tak kena gitu ban. Hari ya sampai TP santang sandal berlaku gitu. Masa punya kiainya diampungi dulu, kejedeng itu apa? Ini moralitas, corak-corak gaya santri hari ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak mudah jadi Ustadz Subairi. Coba sampean lihat, mana ada kiai yang gemuk sekarang, coba lihat. Nggak ada yang lemu. Saya dulu sebelum jadi kiai lemu, capok jadi kiai kuru. Banyak yang pinjam uang santri ke saya itu. Kalau sudah Jumat, kalau sudah Jumat mesti banyak. Ada 500 orang, 600 orang. Saya memang setiap minggu baru bisa salaman sama santri. Ba'da Jumat jadi open house semua santri, monggo gitu. Nanti pulang semua ke pondok. Itu ada tersisa 20, 25 orang terakhir. Lah sampean le, kok enggak ke pondoknya ada apa? Izin kiai. Kenapa? Kiriman telat kiai. Berapa hari udah? 5 hari. Enggak pegang uang sama sekali, enggak pegang. Kalau bisa izin kiai kami pulang, enggak usah. Kamu sudah dititipkan ke aku loh le. Enggak usah pulang. Kami enggak pegang uang ini 50.000 dulu. Kalau saya beri 50.000 berapa hari ini tuh ke kamu? 5 hari kiai. Kira enggak usah pulang. Kurang apa kiai? Iya 1 orang 50.000. Mundu bolo ore. Kan gemet oleh konjengan benar tidak sekali. Kan tidak selempo kiai situ ngari ya. Dapat seminggu lagi ke rumah lagi. Le ya apa le datang le? Belum kiai. Sudah berapa hari? 10 hari. Nih le ada 50.000 lagi. Tapi ingat le, sampean harus khusyuk sekarang. Kenapa? Tahajud malam-malam doakan orang tuanya, mungkin ada masalah. Besoknya sampean paginya gimana? Sholat duha, baca surat Waqi alih. Doakan orang tuanya. Nih 50 lagi, siap kiai. Kalau 5 hari belum datang ke saya lagi, siap kiai. Ya siap terus ya, seket belolo berminggu. Akhirnya 5 hari datang lagi. Ya balik. Sudah datang? Belum kiai. Sudah berapa hari? 15 hari. Sudah sholat tahajud? Sudah kiai. Sudah sholat duha? Sudah kiai. Belum datang le? Belum. Sini kamu. Saya bisikkan kata ke telinganya. Mulai benih kok ngucap. Kebele kapan 100 orang bener ceremet kok nggak bisa kibat benar. PNOB ini berkuntai kerem ben sampai setia. Memelarat ben kok dile. Mula tak sabar kiai ini nggak dia lah. Mau dia otangi mana lo benar dia. Lah bagaimana caranya? Karena kiai jangan sampai sempat berpikir persoalan ekonomi itu. Ngajar saja sibuknya luar biasa. Enggak mudah untuk ngasih pelajaran Al-Quran ke anak-anak kita. Sampai Nabi menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Atau
atau mengajarkan Al-Quran tidak mudah. Bukan langsung Yasin wal Qur'anil Hakim, bukan gitu deh. Mengenalkan huruf hijaiyah yang 28 tidak mudah. Kalau tegak lurus seperti angka 1 nak, itu alif nak. Kalau misalnya 1 titik di bawah hurufnya itu ba nak, kalau 2 titik itu ta nak. Itu enggak mudah. Ya hari ini dia bisa, besoknya lagi enggak bisa. Tidak lagi makhraj, cara melafadzkan huruf sa nak, sa. Aduh, kalau anak kecil sulitnya luar biasa. Coba sa gitu. Apa kata anak? Eca gitu. Sa, eca gitu. Dimarahin. Tak beli loh, Pak. Tak mulai melolo, Pak. Enggak balik mana, kenapa? Ngusok sih. Sa nak, sa. Ujung lidah nak ada di langit-langit tenggorokan. Sa, coba yang banter le. Sa. Banter bener. Sa, bagus. Keng jawaban nempes ngemua benle. Iya, kalau 1 orang, 5 orang kan becah muana kiai. Kan banyak saya mati kiai ribuan deh. Jabok corona, udah gemed dah sekali. Shot nak, shot, cot gitu. Shot, cot. Ambulah, cot malah jolok medle. Nangis Ustadz Subairi malam-malam, doakan santrinya ke, ya Allah, gemetar Ustadz Subairi. Petapa aki colon santri badan kaula ya Allah. Cangkemi ya Allah, cot terus ya Allah setiap hari. Sampai subuh dia enggak tidur. Ngantuk saat pagi, apa yang terjadi? Dia buat kopi sendiri Ustaz Subairi, mempertahankan waktu mustajabah. Enggak tidur, Pak. Kiai itu. Makanya kopi selesai di kopi mari gulek, sudah jadi kopi. Datang si ngojak cot santrinya, loh kok gak tidur nak? Nggak bisa tidur kami kiai. Masya Allah, aku doakan kamu le, aku doakan kamu le. Sini le, minum le, sedikit le, mudah-mudahan cerdas. Ibu gemet kopi kiai dek sekali. Ya Allah, mak yabi le, biar cerdas kiai. Colon mak cerdas ber. Engkau bilo saar melolo menggak le, rugi terus jadi kiai. Besoknya dites lagi dengan Ki Zuber. Shot, cot ada le, ngambil segelas colok di cot malah le. Shot, cot, tot, baca le, cotot. Mana ada Quran cotot. Ternyata ketika 2 tahun, 3 tahun ada di Al Azhar, alhamdulillah. Oh pas gegek maca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ngimami Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu senengnya. Yang susah kalau punya anak atau punya suami nggak bisa ngimami. Imami mas, nggih pas nikah aja. Ada yang gitu soalnya. Sampai istrinya bilang, ya Allah ada masalah ini berarti kalau making lebar sabaro apa enggak? Kok sampai begini nih sholat ya apa? Ada yang gini rapat nggak ada buat. Ini menjebok angin abas gitu deh. Ada rapat dulu kira sih nungep gitu. Coba ini praktek sholat. Ayo saya mau praktek sholat, praktek takbir. Ibu bisa lihat saya ya, bapak bisa lihat saya. Ini kan sekaligus Rajab, Syakban dan Ramadan ntar lagi. Saya bahas semua. Ulang tahun sholat di bulan Rajab. Ibu bisa lihat saya praktek sholat, nggih? Bisa lihat. Enggak usah pakai mic kalau sholat. Enggak sampai kok lihat mic-nya tok dari tadi. Dekik lakunya mic, tapi tidak usah mic, enggak usah. Ayo lihat saya. Kanjeng Nabi ini kalau sholat ketinggian tangan, ibu jari, jempol nih lurus dengan kedua daun telinga. Jadi kalau sudah takbir, Allah. Coba ibu lihat ya, ini. Allah. Lihat, jempol ini ke telinga. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan ke dada. Ini laki-laki. Kalau fikih perempuan beda. Kalau perempuan angkat tangan sedikit ke atas, angkat segunik ke atas.
Teguk je, mik beri sekujur ke berak ke temur. Enggak usah terlalu ditekan, meletak ngembil ke budi. Biasa-biasa saja gitu loh. Jadi kalau takbir betul begitu. Karena saya lihat banyak yang salah. Ketika takbir Allah, ini kan sama dengan PSHT itu, terati Allah, enggak usah gitulah. Oh, enggak mau carok sama malaikat gitu. Ada yang terlalu santai, terlalu enjoy. Saya lihat itu terlalu santai cara sholatnya. Allahu Akbar. Ini juga salah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata malaikat, kalau lapar kok enggak makan dulu. Yang paling susah kalau punya menantu, punya suami nggak bisa takbir. Imami mbah, nggih. Istrinya eting tuting, yang lurus yang lurus. Kata istrinya, lurus ben siapa? Ya ada orang sekali budi. Lah toh karena kita takbir sibin. Ketika suaminya takbir, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata istrinya, ya Allah, mak tepak kering Jepang tang lakir. Kalau kira-kira kurang bagus cara bacaannya, jangan dipaksa jadi imam. Karena syarat menjadi imam dalam kitab Ihya Ulumuddin itu syaratnya akro. Jadi imam itu pertama bagus bacaannya. Yang dimaksud bagus apa Kiai? Bit tajwid wa tartil. Ada nada panjang pendeknya ayat, fasih, ro, za, shin, shod, do, jelas. Kalau al-mukhil bil makna mending jangan jadi imam. Ro tepak gagin, salah. Merubah maknanya ayat. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan jadi imam. Kenapa? Gelia mak mau mengiding lagi. Siratal ladzi na'an amtu alaihim ghairil mausubi alaihim walassalin. Kata makmumnya, ancor bah, bukan imam ancor, rusak. Makanya gimana yang bagus? Alhamdulillah ada Kiai Subairi nggih. Hah? Namanya Kiai Ahmad Subairi, alhamdulillah. Bondowoso apa situ Bondo? Situ Bondo mana ya? Oh nang Panci. Mananya pabrik ya? Dajane pabrik ya. Iya mesti harus di utaranya sebab mending pabrik berarti tebu ya gitu. Alhamdulillah Muhammad. Semak kawali songo nih. Para hadir semuanya yang saya banggakan, ini Sya'ban. Lalu ketika kita memasuki bulan Ramadan apa Kiai? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang namanya manusia mesti punya salah. Dalam konsep ajaran agama hanya Rasulullah yang maksum, hanya Rasulullah yang mahfud, yang terpelihara dari dosa. Manusia yang tidak berdosa hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau selain Nabi pasti punya salah. Ini saya katakan betul. Siapa orang yang nggak punya salah? Anak kepada orang tuanya pasti punya salah. Menantu kepada mertuanya pasti punya salah. Ini mertua kepada menantu suatu saat punya khilaf. Kiai sama santri pasti punya salah, apalagi santri sama kiainya. Banyak. Menantu itu kan kebanyakan sopan saat lamaran saja. Coba, ya mungkin anaknya belum kita ekabit, sopan Pak. Panggil salam ke mertuanya, assalamualaikum. Padahal itu salah itu assalamualaikum. Kamu terluji. Kalau masih lamaran disuruh makan hanya memainkan 3 jari. Kalau masih lamaran, ecote garis. Loh kok sedikit makannya nak? Maaf ayah, kebiasaan ayah. Sia. Can tetanggane colok cerpak melulu nak kanak rego. Disuruh minum kalau masih lamaran, udah banyak variasi minuman. Ada teh, ada kopi, ada susu, ada aqua, bahkan terkadang ada larutan penyegar cap kaki 3.
lengkap dengan extra jos dan kerating daing. 7 variasi minuman, enggak diminum-minum. Sampai mertuanya bilang, soim tanah, puasa dah. Enggak ayah, kalau enggak puasa monggo minum. Itu kasihan ibunya, tengok-tengok kamu dari tadi. Hanya menuangkan air sedikit ke gelas, doa dinyaringkan di hadapan mertua. Tuh kalau masih lamaran, hanya minum air. Doanya gimana? Minum nak? Enggak bah. Sih doanya, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mau minum air aqua juga, ila hadratin Nabi Mustafa. Sampai tetangganya bilang, wah sepak dia, hebat menantunya sambian. Wong cuma mau minum air ila hadratin Nabi Mustafa. Ini kalau diberi nasi nanti tahlil mantono baan dedeki baga. Lengkap ben yasin dedeki. Itu kan saat lamaran. Tapi coba sudah, ketika anak sudah mulai mereka dapatkan 5 tahun berjalan perkawinan, 7 tahun berjalan, apa iya ketika anak itu makan tetap memainkan 3 jari? Coba lihat, karakter aslinya muncul. Mulai dengan cakar-cakar harimaunya, lemak geriki ibu kerodu, sampai matuan tak milu tambah endeng-endeng gitu. Minumnya habis, nggak ada auzubillah menoleh sangang tahun kabin. Malah terkadang kopi mertuanya yambongin tak le-bele. Sampai matuan ngocak, mak ilang melulu tang kopi ini benar. Kita ini kalau banyak dosa gimana caranya Kiai? Pertama, ada banyak perilaku, ada banyak ibadah yang bisa menghapus dosa seseorang. Apa saja Kiai? Pertama, annal hasanat yuzhibnas sayiat. Perhatikan Muhammad, katakan pada umatmu, sesungguhnya ada banyak amal-amal kebaikan bisa menghapus dosa. Apa Kiai amal baik? Sholat bisa menghapus dosa, sodakoh bisa menghapus dosa. Makanya ibu pada saat bulan Sya'ban perbanyak sodakoh. Mau sodakoh apa Kiai? Bulan Rebo ya lepelengen ya gitu. Pasaannya melecau melulu deki dia kumbira. Sodakoh itu ibu bukan hanya terkait dengan materi gitu loh ya. Sodako itu tidak hanya terkait dengan uang, beras, bukan itu tok. Kata Nabi, kullu ma'rufin sodako, bahwa setiap amal perbuatan baik itu adalah sodak. Ibu duduk di tempat ini, niat meramaikan syiar agama, niat mencari ridho Allah di tempat pengajian ini, maka itu nilainya sodakoh di hadapan Allah. Pulang kok ada paku, pulang sambian kok ada beling gitu loh, dibuang oleh sambian tidak di jalan agar selamat mereka yang hadir di situ, maka Anda membuang paku itu nilainya sodakoh di hadapan Allah. Paling sedikitnya sodakoh at-tabassum, senyum itu adalah sodakoh. Jadi kayak laki saya dapatin di belanja deh, perbanyak senyum sama istrinya. Dek mohon maaf dek, kalau kemarin-kemarinnya dek kami mampu ngasih belanja 50.000 dek sehari, hari ini ekonomi melemah dek. Berapa pas kak? 5.000 dek sehari dek. Nangis suaminya, dek kamu ya apa? Tidak apa-apa kak, ini kalau istri soleha. Malah dipegang-pegang punggung suaminya, nggak usah gitu kak. Jangankan dari 50.000 turun kak ke 5.000, 3.000 kak. 3.000 enggak apa-apa, yang penting kejujuran dan kesetiaanmu ke aku kak. Bagus jawaban kayak gini, bukan jawaban toron boleh kak, 1.000 sekali kakan bah cobik benceko cek jadi karena tadi saya ko cek di bah cobik melolo kak. Gitu lah, yang sabar lah dek. Apanya sabar? Di pantelik gitu lagi, premium naik munggah kak, gula ongke, beras ongke, mie goreng ongke, mak gun berak lebar ambian tron ongke ben malam ke gula, burung si motoron lebar sih lagi. Makanya ibu-ibu gimana caranya? Yang sabar, sodakoh, at-tabassum, sodakoh. Selebihnya dari itu apa Kiai? Puasa di bulan Ramadan. Bajingan sekalipun kami pendosa Kiai, tapi mau melaksanakan ibadah puasa dan dia betul-betul melakukan puasa, maka jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih,
maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang dia lakukan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, makanya Nabi menyatakan wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu adalah bulan-bulan umatku. Kami bajingan kiai, kami rampok kiai, kami maling kiai, kami petaruh kiai. Tapi ketika mau memasuki bulan Ramadan, dia bangga dengan Ramadan. Seminggu sebelum Ramadan dia menangis. Wallah, dia bersumpah, aku lakukan puasa penuh di bulan Ramadan ini. Demi Allah apa asa engkau? Demi Allah akan saya lakukan tarawih. Demi Allah akan saya hatamkan Al-Quran sebagai tebusan saya beling nakal selama 1 tahun penuh. Hari bagus mendik niatan kayak gitu. Oleh keluar para 3 hari dia berjanji kepada Allah, demi Allah kok apa? Man soma man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bangga dengan masuknya bulan Ramadan, bangga, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan dengan berbagai macam keistimewaan yang ada, maka Allah mengharamkan jasad orang itu disentuh api neraka. Paham Bapak Ibu nggih? Makan mau masuk Ramadan yang gembira gitu. Alhamdulillah ada Pak ke Ramadan boleh. Berarti ada pintu taubat untuk saya. Sini kalau Pak benih hujan susah, aduh dah Pak boleh lah. Sompek. Datangnya Ramadan membuat dia sompek, tak boleh. Berbahagialah. Maling, rampok, bajingan sekali. Yang penting dia mau puasa. Masih ada harapan dirinya. Esapora tuh sana sarang al. Malam Ramadan dikumpulin. Karena dia ketuanya rampok, ketuanya maling. Ada sekitar 40 orang di Rambi Puji. Ketuanya dia. Malam Ramadan dikumpulin dengan bajingan itu. Pas ceramah malam Ramadan, anak buahnya dikumpulin semua. Apa kata ceramahnya para maling itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sesama maling yang saya muliakan, aku bangga dengan kalian. Selama 1 tahun ini grafik pencurian drastis meningkat luar biasa. Tompes dan sepeda orang jawaban, gemet jemaah orang jawaban kapi. Tapi besok Ramadan, Syahrul Karim, bulan yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada lagi kata mencuri. Jangan ada orang yang tidak tenang di bulan Ramadan. Sak jelek-jeleknya aku dan kalian sama-sama ingin masuk surganya Allah. Apa boleh rampok nak ria, cenci nak ria, maka malaikat akan menoleh. Masih beres orang ini masih. Lagi mana caranya? Ayo, mumpung kita akan masuk bulan Ramadan, perbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa bal lana Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa bal lana Ramadana. Ini hadrahnya ada enggak hadrahnya? Ada, penabuh hadrah ada. Jual apa hadrah ya? Saya itu setiap malam kalau sudah ngantuk gitu biasanya hadrahnya ditabuh gitu dengan lagu-lagu yang menarik. Apalagi ada keyboard apa, saya bilang seneng malam. Ya Habibie, ya ngari siapa sih nabuh? Masa gula pidato pas nabuh tibi deh. Ya kentrong triunur. Ayo mudah-mudahan ibu kalau gendong anak perbanyak baca sholat. Kalau anak ibu ingin selamat, ingin sehat, baca sholawat tibulgo. Allahumma sholli. Bisa ibu ya? Ayo ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
Kalau gendong anak itu ibu, jangan menyanyikan lagu-lagu yang nggak benar. Anak itu memorinya peka. Makanya kalau lahir azani telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Agar yang didengar oleh anak pertama kali kebesaran nama-nama Allah. Makanya bapaknya sendiri loh, kalaupun dia sibuk bekerja, cuti, dampingi istri akan melahirkan. Karena itu basic penentuan keimanan. Coba bagi lagi kau orang ada di TV, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu loh. Le, Tuhanmu Allah le, gitu. Apaan beende jong Allah pangeran jong, ibumu nak Allah. Yang mana laku ke Jakarta, mina dah ngojak le, nak papamu nak papamu. Atau Jakartaan, papimu nak papimu. Kerja balik pipamu nak pipamu ini. Timbian teretan peralon mengucapkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kalau nyanyikan lagu kayak gitu, Allahumma sholli gitu. Jangan nyanyi lagu-lagu sih tak gena. Weh lagu haredang haredang haredang. Apa artinya haredang? Coba lihat. Haredang itu orang bereng. Tak berarti beres berarti haredang. Kan berarti sampean ngeben anak reng bareng reng bareng reng bareng. Loncat bapaknya, panas panas panas. Arak masuk kamar sakit mau ngaji. Mestinya kalau ingin menaikkan lagu-lagu apa? Lagu-lagu yang mendidik ta'adduban. Contoh, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Enggak apa-apa mengenalkan keluarga Rasulullah. Asalkan hafal, kor apal yuk. Muntah apal coba mau tahu lagu jadi. Rosak sejarah ji muntah apal. Parang-parang tibi Sutrisno. Di Kanjeng Nabi tadi li family Sutris mulai dapat. Ya kalau enggak hafal lagu Roma Irama sajalah. Lagu keramat yang mengantarkan anak paham terhadap perjuangan orang tua. Pegang anaknya. Hai manusia. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sot kosot anancong ben manusia bencong. Ben beni renggerengan benak gitu. Ben beni musang. Pegang, hormati ibumu yang melahirkan. Yang enak ibu pegang anaknya dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Ingin gampang rizki kebe ke lampu merah neng Rabi Puji. Teguh anak, dialah manusia satu-satunya. Apa nego tulis ben bosapo yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Alon capan ke trotoar tin 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 tin. Dari gulaku sampai kalau 12 pos 1 tulis ben kerening. Ya jangan gitulah bu. Gimana caranya yang bagus? Kalau gendong perbanyak baca sholawat, didik anak ta'adduban untuk paham ajaran agama Allah. Bukan ketika selesai baca Quran, khatam Quran selesai belajar, bukan ibu. Itu tingkatan pertama. Mari khatam beli aja bagi ke ustazah tak ngaji terus. Selesai ngaji khatam Quran itu apa? Pahami Al-Quran, tafsirnya itu. Wa yatadarasuna bainahum. Saling belajar, saling baca, saling belajar. Qira'atu ba'dim min ba'dim. Tadarus. Setelah itu pahami Al-Qur'annya sehingga kehidupan kita sesuai dengan standar Al-Qur'an. Itu loh maksudnya. Benih korlah hatam lo gogo. Marilah hatam tang anak lah. Tampe wah Quran. Bukan begitu. Pahami. Saya sendiri 20 tahun mondok dilempar lagi. Anak saya semuanya saya lempar ke Yaman, kemana gitu loh. Di Habib. Makanya kemarin saya sambil ngirim anak di Mekah ke syekh-syekh yang kira-kira paham agama, yang ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Bonisi pas ekstrim kanan ekstrim kiri enten magi anak gula mak ekstrim nggak gini kan ngelak wuduk tegerdut jam tidak pun gula magi anak mak jeding begemet tegerdak sekali ya selain kita tidak saya kemil tidak sekali jeding enggak. Jadi yang bagus, makanya anak sekarang saya ada di ini. Menantu saya pertama saya besaran dengan Ki Muzaki Syah Jember. Ki Muzaki itu santrinya abah saya Ki Zofir Salam. Lalu kemudian saat kecil kok mau dikawinkan, tidak mau saya, udahlah. Ini masih umur berapa Pak Yai kok sudah mau dikawinkan? Udah, saya yang carikan jodoh Nur itu cucunya sampean, biar saya yang ceramah.
Tadi pakai burung, gula saya nyari aki, gula tibi, saya ceramah, tidak ada masalah. Mungkin tadi dengan siapa? Gus Hamdan Fikri Mubarak, badannya panteh, diserut, dia dirikan pesantren sendiri, 2.000 makin santri dah bu. Nengkasa, bodoh gonteng Gus Hamdan, guru lagi, mantau gula guru, beris gogok gonteng guru, cing nyari si gonteng gula. Anak gula Ratining Sofi ni kak, anak ni kak pon di anak tong, nyaman asera. Nyamai Hasna beri nih kak pondi kompoi gula setong nah enggal aki tahfid bung ada di Kediri nih kak namanya Kiki anak gula si dua nih kak tahfid. Alhamdulillah saya dirikan di situ, beli saya tanah 2 hektar, saya dirikan joglo tahfid di atas gunung. Jadi gula ngabasaki anak, alhamdulillah 2 si bini kempang mudah mundi anak bini gula sapun susah. Nanti anak bini itu mak bini kapi tangan anak siapa yang menjadi khalifah. Ternyata nyamanan si bini. Kalau kan ada punya perempuan gula gempang nyari mantoh, nyari si terbeter pejudu. Semakin si 2 laki pak melerebet pak kaman-kaman. Isro ngaji tak ada, isro sekolah mulai. Anu pak libur pak, mak libur melulu jong. Itu saya laki gitu, akhirnya saya lempar ke Malang di Darut Tauhid. Dari Darut Tauhid kemudian saya buat ke Maroko, suruh ke Maroko, marilah nangis nengi pesawatku. Dia menangis, abang nggak sayang saya kayaknya. Loh kok nggak sayang, kamu anak saya dimanapun, besok kalau sampai mau saya antar, mau ke India monggo, yang penting cari ilmu dulu nak. Ewat kuadaki bung ini ser anak itu negetibi mulai terbang pesawat, nangis kieu gue nengi anu ngakan di bandara, nggak tenang sama sekali. Ingat nak, ingat abah, kalau ada apa-apa doakan abah gitu. Jadi orang yang sudah dikiai ini nyaman nggak ini gula dibi 20 tahun di pemuntuk yuk benibah langsung acaca nggak nih ganten mungkin pun nggak nih kebon kari memetik buahnya pendenan. Nah saya kemarin di Mekah alhamdulillah saya dengan istri saya yang 36 juta Malika Group gula nyangut lo bolo neng 100 juta nah umroh ini kak kedua pun mangkan gula pidato oleh 240 juta. Alhamdulillah hasil oncengan ke Mekah. Ini sekarang ada undangan lagi bapak 5 Agustus kalau berangkat umroh boleh, semua anak saya bawa 8 orang dengan cucu saya bawa karena saya ada undangan lagi 7 titik di Mekah itu. Jadi makin gula punya kegiatan rutin di Mekah Madinah itu 2 bulan sekali gula ceramah ke Gaza. Tare mau norak gula monggo kalau mau milok ya milok ikut monggo tumut tare ke Mekah gula konjangan iya ngongkos maksudnya yu beni bah norok ada beni antara Karambi Buji re beni antara umroh bersama Kah Abdul Malik Sanusi gula ngalak si mode 36 18 hari dekat itu di Masjidil Haram, dekat juga di Taibah di Madinah, persis ke Kuba Masjid Nabawi. Ngereng tanggal 5 Agustus mentro norok gula 5 Agustus bersama Ki Malik. Gula di bawah pidato nang Madinah di pinggiran Masjid Nabawi guru. Ada kultum 15 menit dari Ki Malik. Salah 20 orang. Tapi karena dia tahu dia loh kok Ki Malik kayaknya. Kiai, sampai yang di YouTube itu Kiai. Iya, saya dari Bandung Kiai. Ikut ternyata seminggu lebar Madinah bulung atos 1000 orang sinorok di masjid banget. Jadi syekh sebedan yang Madinah guru sekuni entar ke gula sih ngaji. Benih pola gula lebih alim orang Indonesia ngerti ke bahasa gula Madura bahasa Indonesia saya di sering Arab tak ada orang sekali. Benih pola alim buru ke gula kapi pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanpa terasa 1 jam 20 menit saya ceramah dari tadi, muka-muka ada besar manfaatnya. Ibu saya tunggu di rumah, saya merasa saudara, semua di Rambi Puji ini saudara. Makanya kalau saya lewat sini, ibu, saya selalu ke sini, kemarin ke sana, ke Bangsal, mesti saya duduk-duduk di alun-alun Rambi Puji saya merokok terkadang. Siapa ibu? Ki Malik ya? Iya. Mau nembian mi salah bahta tebo banggula, siapa saya? Berkat ibu ki banggula kami. Ini berkat-berkat. Kan bula ambek menunjangkan kantor. Ki Malik gitu ya berkat lah. Mun laki Ki Malik rokok ibu kiwang dulu. Kan ambek gulu mang kantor. Keng mun yambek mololo nyirang gulu tak libet kantor. Mak gemetang jajan aja bawa nanti.
Bapak, kemarin berapa orang ya ke rumah Bapak? 5 orang ya. Saya temui beliau itu di atas, di pendopo. Tujuan di pondok di bawah, tapi naik ke gunung, naik lagi ke gunung. Jadi itu tes uji coba COVID-19. Totimun orang sentar ke bungku gulu mesti ngangsor. Tuh Kiai, kok di atas Kiai? Iya, jangan bicara dulu. Tahan napas dulu. Arab ngangsor dua kata tak bisa gitu. Badai si bocet pada dua kata. Dari bangsal atu-atu, igelung obu. Kalau bicara naik ke atas. Assalamualaikum. Padahal saya di sini. Dia hadapnya ke sana. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya di sini. Loh, kok ini Pak Kiai? Bukan sakti, baan kepetengan darah tinggi ban pula. Baan si darah tinggi, kok udah dina. Makanya Ibu, mudah-mudahan sampean kapan-kapan bisa main-main ke rumah, nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya lah. Kalau Bapak Ibu ingin pidato saya yang panjang, coba lihat di YouTube ceramah kami di Madinah, ceramah kami di Mekah itu ada. Kalau yang langsung bahasa Arabnya ada, tapi kenapa gunan kan suku maca Quran gue lebih dikit enggak sih. Salatu wassalamu alaihi dikit bae. Apa kiai mak maca Quran belum lagi. Saya senang lihat sambian semua, tapi saya tidak mampu melanjutkan pidato lagi karena sambian lesana agle mata nama tem. Berarti impian pun hidup di dua alam. Alam dunia dan alam langit. Mudah-mudahan ada banyak barokah dan manfaatnya. Amin ya rabbal. Semua yang hadir dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-solehah. Ala hadhihi niyah wa ala kull niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Langsung doa nggih Yai. Monggo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencanamu ya Allah. Bencana wabah penyakit, bencana angin puting beliung, bencana gempa tektonik, bencana ombak tsunami, karena Engkaulah yang maha menyelamatkan ya Allah. Allahumma ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Yang hadir malam ini ya Allah, Kau saksikan bahwa tidak sedikit mereka-mereka banyak yang punya kesusahan ya Allah. Ada yang punya persoalan keluarga, sempat urusan utang piutang, ada keinginan yang tidak terkabul-kabul ya Allah. Kami ingin ke Mekah Madinah ya Allah. Semua ketika ada orang ke Mekah, baik umroh haji, kami menangis ya Allah. Kapan kami mendapatkan panggilan-Mu juga agar kami bisa masuk ke Makbarah Rasulullah. Ya Allah, malam ini dengan barokahnya bulan Sya'ban, yang sulit mudah-mudahan dimudahkan ya Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas, yang sakit mudah-mudahan sembuh, yang punya keinginan Mekah Madinah kabul hajat malam ini. Segera tidak meninggal kecuali dia nyampe ke Mekah Madinah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aunina bi halalik an haram fadlika amman siwak. Allahumma barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ibu, saya kira Bapak itu yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.